Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, halo YouTube ingat diri sekian begitu, welcome back to my channel Faris Al-Farisi. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amalanmu dan amalan saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini teman-teman semua, saya hanya ingin menyampaikan mengenai Idul Fitri karena sebentar lagi kita akan memasukinya, tinggal beberapa menit ya. Nah, di sini saya kembali mengingatkan kita sama-sama belajar. Di sini jangan dibilang saya orang yang sudah alim gitu ya. Di sini kita sama-sama belajar, sedikit demi sedikit mendapatkan ilmu, setelah itu diamalkan, kalau bisa juga diserukan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Jadi di sini kita perbuatan yang sebaik-baiknya perbuatan ialah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, kayak gitu. Itu kan udah jelas. Jadi di sini kita hanya ingin berusaha menyampaikan. Kita ini dai sebelum apapun. Jadi kita ini ada amanah atau ada dapat dikatakan ada kewajiban untuk menyerukan kepada kebaikan. Kenapa? Karena kalau kita nggak menyerukan pada kebaikan, otomatis kita akan kalah dengan keburukan yang terorganisir dengan baik yang selalu diserukan di mana-mana gitu. Nah, jadi kita mulai ya. Di sini saya hanya ingin membahas sedikit mengenai Idul Fitri sebentar. Nah, jadi fitri, yang dimaksud fitri itu kan kita kembali ke fitrahnya gitu. Jadi kita kembali ke fitrahnya manusia ya, yang suci gitu. Kayak lembaran kertas yang baru. Habis bulan Ramadan kita udah digembleng selama 30 hari. Setelah itu kita kembali ke fitri. Tapi nggak semuanya bisa kembali ke fitri gitu. Kembali ke fitrahnya. Tapi bagi yang mengamalkan di bulan Ramadan, mengamalkannya dengan sungguh-sungguh sesuai kaidah-kaidah yang sebenarnya, insya Allah kita semua akan kembali ke fitri atau kembali ke suci, ke lembaran yang baru lagi. Dan di sini kita akan membahas, jadi maksudnya fitrah sebenarnya itu seperti apa. Jadi manusia itu sebenarnya itu adalah makhluk yang suci. Kita lihat kisahnya manusia terlebih dahulu. Adam dan Hawa itu tempatnya di mana sih? Tempatnya dulu kan di surga, karena ada sebuah problem dengan Syaiton. Setelah itu jadilah di bumi dan kita semua menjadi kisahnya kayak gitu. Jadi memang betul kita ketika di dunia ini kita mendengarkan akhirat, nah itu seakan-akan hanya sebuah kisah gitu. Sedangkan ketika kita nanti udah berakhir semua dunia ini dan kita masuki akhirat, dunia inilah yang akan menjadi sebuah kisah belaka kayak gitu. Nah, di sini kita pelan-pelan dan sederhana, semoga mudah dipahami. Kita akan membahas sih. Jadi dalam ilmu tazkiyatun nafs itu manusia itu terdiri dari dua unsur gitu. Yang pertama ada unsur yang suci tadi. Ini sangat mempengaruhi kita, apalagi karena unsur yang suci ini berasalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan unsur yang berikutnya ialah jasad. Jasad ini bersifat fujur karena jasad ini istilahnya dari bentuk ikhtiar manusia gitu. Jadi antara unsur jasad dan unsur roh kita yang berasal dari Allah tadi, yang bersifat suci tadi, itu diikat dalam satu hal yang disebut hati. Jadi dalam sebuah ayat itu disampaikan kan, jika segumpal daging itu baik, maka baiklah segalanya. Namun jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Ya, jadi di sini yang dimaksud fitri, nanti kita akan membahas atau memasuki ke ini gitu. Jadi ternyata ada di dalam hati kita ini dapat dikatakan selalu berperang antara kebaikan dan keburukan, antara setan dan kebaikan dari ruh yang bersifat suci yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Nah, jadi ternyata dalam ilmu tazkiyatun nafs tersebut, semua indera pada tubuh kita ini sangat menentukan. Kayak indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera-indera lainnya. Kayak indera lisan itu kan indera pengecap gitu. Tapi lisan ini bukan di situnya nanti. Ya, bisa juga di situnya misalnya kita makan makanan yang haram kayak gitu juga akan mempengaruhi hati. Jelas ya, nggak mungkin nggak gitu. Tapi kita juga mengenai ucapan nanti. Setelah itu indera praba, bahkan kayak gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi kita di bulan Ramadan ini kita udah digembleng selama 30 hari. Indera kita telah dijaga bagi yang benar-benar mengamalkan Ramadan sesuai kaidahnya loh ya.
Nah, di sini kalau yang tetap melanggar ya nggak bisa dikatakan inderanya terjaga, nggak bisa dikatakan dia tergembleng, dan nggak bisa dikatakan dia kembali ke fitri atau kembali ke suci lagi. Apalagi juga nggak bisa dikatakan kalau ketakwaannya meningkat. Kalau di dalam Ramadannya tadi masih biasa-biasa saja, masih melakukan melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT kayak gitu. Nah, jadi di sini kita akan melanjutkan membahasnya. Jadi selama 30 hari indera kita udah dijaga dari penglihatan, pendengaran, kita melihat hal-hal yang baik. Nggak mungkin di Ramadan kita melihat hal yang tidak baik gitu, melihat es buah yang segar kayak gitu di siang hari. Nggak kayak gitu ya yang dimaksud. Jadi yang dimaksud lebih kompleks lagi. Penglihatan, apa yang kita lihat, kalau yang kita lihat baik selama 30 hari kan Ramadan ini yang kita lihat baik-baik terus, otomatis itu akan membuat image hati kita itu menjadi lebih baik. Pendengaran kita juga nggak sia-sia, kita selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Tiap selesai sholat tarawih kita mendengarkan tausiah dari ustadz kayak gitu. Selain itu kita selesai sholat, setelah itu di pagi hari entah di sore hari kita juga sering mendengarkan bacaan Al-Quran. Itu juga akan mempengaruhi hati tadi. Nah, di sini kita pahami bersama bahwasanya ternyata sifat fitri atau sifat fitrah tadi itu ditentukan dari apa yang kita terima, indera kita terima gitu. Jadi dapat dikatakan kalau kita benar-benar mengamalkan dengan betul Ramadan itu, setelahnya kita menjadi seorang yang suci gitu, seorang yang lebih baik. Dapat dikatakan ketakwaan yang meningkat, karena setelah bulan Ramadan itu ialah bulan Syawal, yaitu bulan peningkatan. Setelah kita digembleng tadi, setelah itu terus kita juga kembali ke fitri tadi, setelahnya otomatis ada peningkatan. Jadi sangat rugi sekali bahwasanya ketika orang itu habis memasuki bulan Ramadan dan sampai habis tapi dia nggak mengalami peningkatan sama sekali, itu sangat rugi. Dapat dikatakan seperti itu. Nah, jadi kita jangan ya. Nah, kita bahas lebih lanjut dalam surat Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi dalam ayat tersebut ada seruan buat kita semua, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi itu seruan buat kita, tolong diperhatikan. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu fisilmi, udkhulu fisilmi, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Wala tatabi'u, dan jangan tatabi'u, ikuti, jangan kita ikuti gitu. Wala tatabi'u khutuwati syaiton. Khutwa itu maksudnya langkah-langkah setan. Jadi jangan kita ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan ialah musuh yang nyata bagi kita kayak gitu. Nah, di sini ayat ini udah jelas gitu. Kita yang pertama dianjurkan untuk masuk secara kafah dalam berislam. Jadi Islam itu kalau aturannya ini ya tegas, kita nggak boleh melanggar aturan-aturan tersebut supaya kita kafah dalam berislam. Nggak bisa kita menerima sebagian perbagian yang kita bagus atau yang kita nyaman, kita enak saja, itu nggak bisa. Jadi harus kafah secara keseluruhan kita terima, setelah itu kita amalkan kayak gitu. Nah, dan wala tatabi'u khutuwatis syaiton, jangan kita ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kita gitu. Kita kan jelas tadi dalam pelajaran tazkiyatun nafas tadi kan semua indera ini ternyata menentukan kondisi hati. Sedangkan setiap detik dapat dikatakan seperti itu, dapat dikatakan setiap detiknya setan itu dan roh yang bersifat suci yang berasal dari Allah itu kita saling berperang. Jadi kita lebih memilih untuk percaya pada roh kita yang bersifat suci yang datangnya dari Allah tadi, atau setan yang istilahnya dalam sejak dulu, sejak Nabi Adam dan Hawa kayak gitu, setelah itu sampai kita seluruh manusia itu kan juga istilahnya setiap saatnya itu berperang antara kebaikan dan keburukan. Nah, di sini kita udah jelas ya. Di sini kita yang dimaksud kembali ke fitri itu kembali ke fitrahnya. Jadi kita kembali ke fitrahnya pada manusia yang sebenarnya yang bersifat suci. Nah, saya rasa cukup mungkin itu terlebih dahulu. Mungkin bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf seterusnya. Nah, mungkin ada pertanyaan atau request, silahkan komen di bawah. Sekian, I hope see you on the next video. Don't forget to subscribe and like, and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.